Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Perlu diketahui bahwasannya hijrah merupakan titik awal dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Hijrah artinya adalah pindahnya beliau dari kota Mekah menuju kota Madinah. Faktor-faktor yang mempengaruhi beliau hijrah adalah pada tahun 621 Masehi ada 13 penduduk kota Madinah menemui Nabi di Bukit Aqobah untuk ikrar masuk Islam, dan dilanjut pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 622 Masehi dari suku Aus dan Khazraj yang jumlahnya lebih banyak lagi, yaitu 73 orang. Mereka yang awalnya ingin melaksanakan ibadah haji sekalian menemui Nabi. Ketika menemui Nabi, mereka membujuk, mengajak kepada Nabi agar segera masuk dan bertempat di Madinah dengan jaminan keamanan untuk para keluarganya dan para kaumnya. Sebab dirasa dari golongan Aus dan Khazraj ini melihat Nabi di Mekah kurang aman, sehingga mereka menawarkan bantuan untuk segera pindah. Alasan selanjutnya, faktor yang menyebabkan beliau hijrah dari Mekah ke Madinah adalah pemboikotan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi beserta keluarga dan kaumnya. Mereka mengganggu Nabi, menyakiti, bahkan tidak segan-segan membunuh Nabi. Tekanan seperti itu diterima oleh Nabi dengan sabar dan lapang dada. Akan tetapi karena kondisi yang semakin larut, semakin bertubi-tubi, sehingga salah satu mempertimbangkan agar beliau hijrah ke Madinah. Adapun isi dakwah Nabi di Madinah yaitu pertama, membina persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Siapakah Muhajirin itu? Muhajirin adalah orang-orang yang ikut hijrah bersama Nabi, dan kaum Ansor adalah kaum penolong atau penduduk pribumi kota Madinah. Kemudian yang kedua, beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW isi dakwahnya di Madinah yaitu membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, yaitu dengan menanamkan akidah, fikih, akhlak dan sebagainya sebagai pondasi awal mula Islam bisa diterima di kalangan kaum penduduk kota Madinah. Adapun strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah diantaranya meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, dan persahabatan dengan non-muslim.
Sehingga dengan dakwah beliau yang seperti ini, sedikit demi sedikit masyarakat kota Madinah suka, cocok dan mengikuti ajakan Nabi yang begitu ramah. Terlebih Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini bisa merangkul kaum non muslim yang di mata orang-orang penduduk kaum non muslim merupakan kaum yang kurang begitu mereka pergauli dengan baik. Sehingga dengan datangnya beliau, kaum non muslim ini beliau rangkul dengan sebaik mungkin. Kemudian strategi dakwah beliau di Madinah yang kedua, dengan cara memberikan surat kepada para raja, terlebih raja di Mesir, Persia, dan Romawi, untuk sama-sama membangun bangsa yang baik. Baik di sini adalah dalam segi keagamaan, kemanusiaan, dan sebagainya. Sehingga alhasil ketika itu raja-raja banyak yang ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, strategi beliau adalah setelah kuat di Madinah, beliau juga setelahnya yaitu menaklukkan kota Makkah atau yang disebut dengan Fathu Makkah, yaitu pembukaan kota Makkah, yang mana ketika itu Makkah bisa direbut dan diambil kekuasaan lagi oleh orang-orang Islam. Jadi seperti itulah perjuangan dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.